Audio Jungle. Audio Jungle. Ya, ada beberapa paradoks yang dilontarkan oleh orang yang usia panjang. Dan paradoks itu kadang terjadi karena tidak sadar orang tua itu. Paradoks bagi orang tua bukan kesalahan. Dan paradoks itu karena sudah tua, ya karena lupa, karena spontan. Dan paradoks itu menyehatkan loh. Bisa membuat orang lain tertawa, terkekeh-kekeh. Dan kita sendiri bisa tertawa-tawa juga. Jadi jangan jengah dengan paradoks yang disampaikan oleh anak cucu. Tetap saja apa adanya, ngomong salah nggak apa-apa, karena memang perbedaan zaman, perbedaan waktu, perbedaan situasi, serta perbedaan-perbedaan yang lain sehingga terjadi paradoks. Yang penting enjoy, bisa komunikasi, bisa tersenyum. Kalau pengen ngakak ya ngakak aja, pengen tertawa tertawa saja. Nah, nanti kita akan mengenal beberapa paradoks ya yang disampaikan oleh para orang tua yang dikenali oleh Kak Yatno Bintang. Paradoks itu ya luar biasa. Contohnya banyak ya, sehingga anak muda tertawa mendengar usia lanjut ngomong begitu. Nah, berikut contoh-contohnya ya. Coba nanti kita pahami paradoksnya dari mana. Yang pertama, saya sudah tua, tapi saya masih bisa melakukan beberapa hal yang tidak bisa dilakukan oleh anak-anak muda. Ya pasti iya, ya kan? Ya pasti iya, dia sudah tua, tapi saya bisa melakukan hal-hal yang tidak bisa dilakukan oleh anak muda. Ya jelas, karena anak muda belum melewati masa itu. Ini paradoks. Yang kedua, saya tidak perlu kacamata untuk membaca. Saya hanya perlu memperbesar fontnya. Ya kan lucu. Ya jelas, matanya sudah kabur, kecil nggak bisa. Jadi dia ingin bersembunyi di masa tuanya. Saya ini sudah tua, tapi saya tidak pakai kacamata. Hanya pengennya buku-buku, teks di televisi, teks di YouTube, kalau bisa besar-besar gitu loh. Supaya mudah dibaca. Lucu ya. Nah, yang ketiga, saya sudah tua, tapi saya masih bisa berjalan lebih cepat daripada anak-anak muda yang sedang bermain game. Ya jelas, main game itu kan berhenti. Anak orang tua jalan. Nah, ini kelucuan yang paradoks. Ya, orang tua ya pasti bisa melewati anak muda yang sedang bermain game daripada berolahraga. Nah, yang keempat, saya tidak perlu olahraga loh. Saya hanya perlu berjalan di kulkas untuk mengambil makanan. Iya, orang sudah tua jadi jalannya nggak bisa jauh, nggak bisa lama, jadi nggak bisa berolahraga. Tapi kalau ke kulkas bisa, maksudnya makan, ya kan? Itu paradoks sekali. Kemudian yang kelima, saya sudah tua loh, tapi saya masih bisa melakukan beberapa hal yang tidak bisa dilakukan oleh anak-anak muda, seperti tidur siang. Ya iya, memang orang tua pasti kalau siang ngantuk, ya pasti tidur. Jadi anak-anak muda kan sudah tidak bisa tidur siang karena kesibukannya. Jadi itulah keunggulan orang tua ya, unggul banget. Selanjutnya, saya tidak perlu teknologi. Saya hanya perlu menggunakan telepon genggam untuk menelepon anak-anak saya. Lah terus telepon genggam itu apa? Bukan teknologi. Jadi ngawur aja orang tua, kadang bersembunyi di penderitaannya gitu ya. Nah, selanjutnya, saya sudah tua, tapi saya masih bisa menikmati hidup dengan cara saya sendiri. Lah iya, siapa tahu caranya dia, yang tahu ya dia sendiri. Jadi itu dibuat alasan bagi dia ya. Selanjutnya, saya tidak perlu khawatir tentang penampilan. Saya sudah tua dan saya tidak peduli. Loh iya, orang tua itu kan mau kemana, kan hanya di rumah, jadi nggak perlu penampilan. Itu anak kadang terkekeh-kekeh dengan cerita paradoks yang dilakukan oleh orang tua. Selanjutnya, saya sudah tua loh, tapi saya masih bisa melakukan beberapa hal yang tidak bisa dilakukan oleh anak-anak muda, seperti mengingat kejadian masa lalu. Ya jelas, karena anak muda kan belum punya masa lalu yang panjang, orang tua kan sudah punya masa lalu yang sangat panjang. Jadi lucu, paradoks sekali. Lalu saya tidak perlu bantuan. Saya sudah tua dan saya bisa melakukan semuanya sendiri.
Itu gagahnya begitu. Tapi anak pasti tersenyum. Kata siapa nggak perlu bantuan. Kemarin berdiri aja minta pegangan. Kemarin dari tempat tidur aja bangun tidak bisa. Kok ngomongnya nggak perlu bantuan. Itulah orang tua ya. Jadi kata orang tua itu menjadi alasan ya. Kemudian saya tidak perlu tidur. Saya hanya perlu istirahat sejenak. Lah istirahat sejenak itu kan ya tidur. Lucu ya orang tua ini. Le, aku nggak perlu turu. Le, si penting aku tak ngelelep tok ae. Nah, saya nggak perlu tidur. Yang penting saya merem sejenak gitu aja sudah fresh body saya. Ya merem sejenak itu kan ya tidur. Itu cucu biasanya diam-diam terus tersenyum gitu. Dasar nenek saya, kakek saya gitu. Terus saya tidak perlu khawatir tentang masa depan. Saya sudah tua dan saya tidak punya waktu lagi. Ya jelas masa depannya tinggal pendek. Jadi saya ini sudah tua loh, nggak perlu bercita-cita. Loh ya jelas cita-citanya sudah berhasil, gitu ya. Nah, terus terakhir saya sudah tua, tapi saya masih bisa menikmati hidup dengan cara saya sendiri seperti nonton TV. Iya, wong sudah nggak bisa bergerak. Jadi sudah nggak kemana-mana, ya pasti di depan televisi atau di depan HP. Jadi lucu. Nah, itulah paradok-paradok yang dilakukan orang tua. Tapi itu jangan disesali. Karena itu adalah kenyataan dan kodrat memang masanya seperti itu. Orang tua itu kan pengen menang sendiri. Sehingga kata tua dipakai sebagai alasan. Saya itu sudah tua. Kata tua itu dipakai sebagai tameng. Ya, kalau bisa dihindari lah. Nggak usah pakai kata tua. Demikian ya. Salam. Kayana Bintang. Audio Jungle. Audio Jungle.